ketidakberesan sosial. Ketidakberesan sosial itu terutama yang pada dasarnya kita melihat dari kata defisit laki-laki. Jadi ya pada dasarnya ketidakadilan gender pada dasarnya muncul di situ. Dan karena persoalan ada di dalam artikel itu ngomong soal ketakutan bahwa perempuan banyak jumlahnya dan kayaknya bisa menguasai laki-laki lah gitu, menguasai ruang kerja laki-laki. Dan di belakang juga ada bahkan ngomong soal persoalan poligami yang di kalangan orang-orang. Yang kedua? Yang kedua, ya identifikasi hambatannya yang kami rasakan adalah bahwa banyak perempuan juga yang menerima persoalan itu sebagai dan juga masyarakat yang ada semacam reproduksi nilai yang di dalam masyarakat baik itu justru juga karena kita juga kami juga agak bingung karena konteks budaya Amerika kan nggak semua kami paham, jadi kadang-kadang kami balik ke konteks Indonesia yang soal ngomong ada yang istilah perempuan tua, perawan tua maksud saya. Ya. Kemudian ada jadi ada reproduksi nilai juga di dalam masyarakat kita yang membuatnya itu menjadi bahwa perempuan itu harus menikah atau harus kerjanya. Oke, itu hambatannya. Yang nomor 3, apakah tatanan sosial mengendaki ketidakberesan sosial? Ya, kan kalau dilihat sih ya, tadi seperti yang tadi karena ada budaya patriarki yang masih terlalu kuat itu merasa betul dan bahkan dalam peraturan-peraturan perundangan juga tadi kan sempat sedikit bicara bahwa dalam peraturan perundangan itu budaya patriarki itu begitu kuat dan sehingga membuat reproduksi nilai itu menjadi terus-menerus sampai sekarang. Oke, bukan masalah. Dan untuk mengabati itu ya tadi kami berbicara soal ada proses pendidikan terhadap kaum perempuan dan juga laki-laki tentang perspektif gender ya, supaya bisa lebih saling mengerti, gitu, hubungannya lebih berimbang gitu dan juga ada pemberdayaan terhadap perempuan juga supaya bisa ya kurang lebih salah satunya. Jadi itu kurang lebih yang kami bicarakan tadi. Itu terima kasih. Ya. Kelompok yang lain berikutnya. Mari, yang siap. Loren aja, Loren ya. Oke, Loren. Ya. Loren mewakili kelompok 2. Ayo Ren, tadi Loren yang nyatet kok. Seadanya aja dibaca aja Loren. Halo Loren, mana Loren? Di unmute Loren. Belum di unmute. Iya, Ren, ayo. Oke. Yang pertama, jumlah wanita sarjana kan lebih besar persentasinya. Itu jadi salah satu ketidakberesan sosialnya. Yang kedua itu adalah satu klasisme yang tertutup. Yang kedua, apa yang hambatan-hambatan yang kami inikan adalah ada ketimpangan ini terjadi kan udah lama. Jadi merubah pola kencan orang muda itu jadi merubah budayanya menjadi menunda pernikahan. Yang kedua, yang menulis ini kan laki-laki, jadi dia membawa istilah defisit laki-laki. Yaitu sehingga seperti timbul pembenaran bahwa membenarkan laki-laki itu untuk boleh dating lebih banyak dengan wanita karena jumlah laki lebih sedikit. Nah, adanya juga hambatan bahwa ada suatu adat bahwa wanita harus menikah. Yang keempat, yang merupakan hambatan juga banyak kesempatan kerja bagi laki-laki yang undergraduate. Yang kelima, wanita biasanya lebih rajin dan lebih tekun sehingga lebih cepat untuk menyelesaikan degree-nya. Yang ketiga, ada 2 jawaban. Iya, karena kebutuhan blue collar itu kan lebih tinggi untuk laki-laki.
kami juga ada bilang tidak karena yang nulis laki-laki, jadi dia juga tidak mau disaingi. Jadi ada satu seperti sehingga seperti oh ini loh kalau seperti kayak istilahnya nakut-nakutin ya. Jadi nih wanita-wanita kalau misalnya kamu ini apa graduate is lebih, sehingga juga posisi yang diperebutkan gitu posisi itu bisa sehingga posisi yang diperebutkan dalam posisi kerjaan itu juga adanya suatu persaingan. Kami baru sampai nomor 3, nomor 4-nya belum masuk. Oke. Berikutnya kelompok lain. Coba kelompok 5 ya. Coba Silakan. Kelompok 5. Ya, dengan Romo Is nanti tolong ditambahkan saja Romo Is sama Pak Hari ya. Jadi yang kami lihat ini secara langsung aja kami bungkus bahwa ketidakberesan sosial itu kita lihat dari alur keseluruhan artikel ini saja itu sudah istilahnya tidak bisa menjadi pegangan bahwa ketimpangan jumlah itu dilihat dari banyaknya kelulusan perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dari situ kita lihat ini aja sudah lemah. Kemudian kaitannya kemudian dengan yang alinea 2 itu mempengaruhi bagaimana sikap laki-laki, bagaimana mereka bisa dengan mudahnya memiliki kasih lebih banyak, bahkan mohon maaf juga ada yang lintas ya, istilahnya tadi ada istilah heteroseksual. Nah, mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang mungkin biasa, tidak melanggar. Nah, ini yang sudah masuk ke dalam yang kami katakan nomor 2 yang masalahnya kemudian akibat dari yang tadi ketidakberesan sosial itu. Nah, kemudian juga di alinea 3 itu sudah merupakan semacam apa ya, kesimpulan gitu, menguatkan. Nah, padahal kami lihat di alinea 3 itu menyasar pada pembenaran bahwa ini juga terjadi pada kaum milenial, bahkan di kota, bukan hanya di kota-kota besar, kota kecil, kemudian disebut pada golongan Mormon, kemudian Ortodok dan sebagainya. Jadi kalau kami melihat keseluruhan, ini dasarnya saja sudah tidak kuat. Jadi ini merupakan satu persoalan ya. Yang tadi Romo katakan bahwa tekanan sosial itu menghendaki dari ketidakberesan, atau sebaliknya ketidakberesan menghendaki tekanan sosial. Ini akhirnya ada hubungannya ke situ gitu. Nah, kemudian yang lebih spesifik lagi bahwa secara internal perempuan itu kemudian dipengaruhi oleh hasil ini bahwa karena mereka tidak punya banyak pilihan, jumlah pria yang katanya defisit itu, akhirnya mereka kan lebih banyak menghitung, lebih banyak pertimbangan. Sementara si kaum pria ini kan banyak pilihan alternatif gitu. Nah, menjadikan mereka mudah menunda-nunda perkawinan gitu. Nah, ini kemudian masuk persoalannya. Nah, selanjutnya memang belum kita bicarakan tentang bagaimana solusinya ya Romo ya. Tapi ini coba dari saya, nanti silakan kelompok yang lain, anggota kelompoknya boleh menambahkan. Jadi kalau solusinya saya bilang yang pertama memang harus ada pendidikan gender sejak dini, sejak anak-anak gitu loh ya. Nah, ini yang kayaknya belum biasa di sini. Yang kemudian yang kedua yang sekarang jelas-jelas bahwa undang-undang kekerasan terhadap perempuan sampai sekarang belum juga gitu loh. Nah, kalau ini mungkin bisa, nah ini bisa salah satu istilahnya solusinya, salah satu solusi. Itu saja mungkin Romo Ismartono mau nambahkan atau Pak Hari tadi kami bertiga. Terima kasih. Oke, kelompok lainnya? Ya, kami dari kelompok 4. Pesertanya 2 laki, 2 perempuan. Tulisannya yang ngarang laki-laki. Tujuannya untuk jualan software. Contoh yang diambil dari negara bagian Utah, di mana Mormon kuat. Mormon punya budaya poligami. Jadi itu semua tulisan ini untuk menggiring bahwa softwarenya bagus, pasokannya banyak, perempuannya banyak. Jadi kalau mau cari lebih dari satu tuh dagangannya banyak. Ya itu.
Datanya mungkin benar, laki-laki memang jumlahnya lebih banyak karena bermacam-macam sebab. Tapi sebetulnya tulisan ini tendensius, ada tujuannya di balik itu semua. Itu pendapat kelompok kami. Terima kasih. Mbak Antoinette. Ya Romo, ini kelompok kami tadi banyak ketawa-ketawanya Romo, jadi nggak tahu ya. Yang pertama, kami sepakat memandang ya, lewat diskusi tadi, akhirnya kita pikir bahwa ini memang yang di dalam teks ini yang disorot atau korbannya adalah perempuan gitu. Dari kalimat prolog aja udah kelihatan bahwa cobalah tidak menanggapi secara personal apabila Anda seorang perempuan lalalala. Wah, itu udah tendensi, itu udah langsung menyorot gitu. Yang berikutnya ada istilah defisit laki-laki. Itu kita dari keseluruhannya kita tahu bahwa ini pasti penulisnya laki-laki. Lalu juga ada yang tadi menempatkan bahwa begini, budaya kencan di bangku saat ini budaya kencan di bangku kuliah dan pasca kelulusan merupakan produk dari kelebihan perempuan. Jadi kayaknya pokoknya semua itu karena perempuan ya. Jadi korbannya itu perempuan. Lalu hambatan ini ketidakberesan ini hambatannya apa? Hambatannya itu bahwa kita tuh dicekok-cekokin dari teks ini dicekokin, salah kamu sendiri. Kenapa ada itu kan rasisme lebih besar. Jadi kalau kamu sebetulnya tidak memandang kelas, kamu nggak akan ada masalah, gitu kan? Ini kan permasalahannya di perempuan. Lalu satu lagi, ya ini faktanya. Habis makan ya, Mbak? Faktanya memang perempuan lebih udah banyak. Mandi ya, Mbak? Jadi ya terima aja seperti itu. Bukannya udah ya tadi? Kita baru sampai itu sih Romo yang nomor 3 udah harus balik ke ruangan, kita belum membahas lagi. Oke, enggak apa-apa. Nah, Mas Topo atau teman yang lain mau nambahin? Tapi pokoknya intinya kita udah tahu nih penulisnya laki-laki dan sangat tendensius untuk menggiring orang melihat bahwa ini loh korbannya perempuan lah pokoknya Romo, kita sepakat semuanya. Oke. Belum selesai, monggo. Silakan, terima kasih. Mari kita lihat bersama. Ini punya saya ini hanya salah satu versi, jangan dilihat yang paling benar. Ini hanya salah satu versi punya saya ini. Ya. Tolong kita baca saja bersama analisis wacana kritisnya. Bu Riri, tolong Bu dibaca nih mulai dari ini. Dari yang mana? Ya ini nomor 1. Baik. 1, ketidakberesan sosial di teks ini. Bias gender dalam analisis perbandingan lulusan universitas antara perempuan dan lelaki. Lanjutnya, penggunaan istilah-istilahnya memihak lelaki. Penggunaan istilah masalah demografi mau memberi kesan seakan tulisan ini hanya mengungkapkan fakta objektif, maka harus diterima. Ternyata istilah yang menunjuk ke fakta ilmiah dijadikan selubung agar representasi dan bahasa bisa digunakan untuk memihak ke lelaki. Konsep defisit lelaki sebagai bentuk metafora untuk meyakinkan betapa lelaki dinilai lebih tinggi, diperlukan, dan diarahkan ke pengertian lebih positif. Penggunaan metafora adalah bentuk retorika untuk meyakinkan pembaca. Jumlah perempuan yang berorientasi menikah lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Oleh karena itu, sangat masuk akal untuk menyimpulkan bahwa lelaki lebih sangat dibutuhkan karena jumlahnya lebih sedikit. Kemudian, rasio gender yang timpang. Ungkapan ini sudah cenderung membenarkan bahwa bila lelaki berkencan dengan banyak perempuan itu suatu yang rasional karena menjawab masalah objektif. Cara penalaran seperti ini mudah disalahgunakan untuk memberi pembenaran poligami. Padahal poligami sudah merupakan fakta sejarah, tidak peduli rasio gender. Lalu dengan menggarisbawahi pentingnya menyadari rasio gender yang timpang, seakan pembenaran ini baru terjadi sekarang. Ya, jadi ini mau dikatakan dengan ini loh, gara-gara banyak perempuan, orang cenderung poligami. Padahal perempuan sedikit pun poligami tetap jalan, gitu loh. Mengerti ya? Itu yang mau kita. Terus, Mbak Bu Riri. Ya.
penggunaan argumen yang dipertanyakan kesahihannya. Misalnya, acuan ke otoritas yang dipertanyakan kepakarannya. Menurut Evan Marcatz, siapa tokoh ini? Apakah kepakarannya sebagai pengamat kencan pantas jadi acuan? Apa karya ilmiah atau hasil penelitiannya yang diakui sebagai karya ilmiah? Argumen otoritas ini cenderung tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hal yang sama terjadi juga ketika mengacu ke suatu penelitian, tetapi tidak jelas penelitian yang mana. Penelitian menunjukkan dan seterusnya, tanpa menyebutkan penelitian tentang apa, dilakukan oleh siapa, kapan hasilnya dipublikasikan. Jadi penggunaan istilah-istilah dan cara menyusun argumentasi di artikel tersebut diarahkan untuk keuntungan posisi lelaki. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Ini baru analisis bahasanya. Sudah arahnya ke sana. Ya, ini baru analisis bahasanya. Oke, lanjutkan. Lanjutnya, mengapa kegagalan perempuan yang disoroti, tapi bukan keberhasilannya? Salah satu argumen yang menggunakan hubungan sebab-akibat diarahkan untuk mendukung kesimpulan seakan sangat logis adanya kecenderungan untuk poligami. Lulusan sarjana perempuan 47% lebih besar daripada lelaki. Sebagai akibatnya, sekarang 4 lulusan sarjana perempuan berbanding 3 lulusan sarjana lelaki di antara warga Amerika yang berumur antara 22 sampai 29 tahun. Jadi, perspektif utama atau yang menjadi pusat teks artikel ini sebetulnya sangat logis bila lelaki berkencan dengan banyak perempuan atau bentuk pembenaran poligami. Jadi, poligami menjadi pusat teks yang mengarahkan alur logika keseluruhan artikel ini. Cara berpikir di artikel ini bisa menyesatkan karena kebiasaan poligami sudah memiliki sejarah cukup panjang. Sedangkan dalam artikel ini, poligami dipresentasikan seakan menjadi peristiwa yang baru muncul sebagai akibat dari fakta adanya defisit lelaki atau rasio gender yang timpang. Lalu seakan menjadi sangat logis bahwa akibat samping dari berlebihnya perempuan tidak salah bila merebak poligami. Pertanyaannya ialah, mengapa tidak menafsirkan secara lain? Misalnya, bahwa berlebihnya perempuan lulusan universitas itu bisa saja disebabkan oleh hal-hal berikut ini. Pertama, perempuan lebih menyadari tanggung jawabnya terhadap masa depan. Berkat ketekunan, mereka lebih berhasil di bidang akademis. Perempuan lebih memiliki semangat untuk bersaing. Mereka lebih tertantang untuk berjuang demi kesetaraan daripada lelaki. Dan hasrat perempuan untuk belajar lebih tinggi karena keingintahuan dan lebih care terhadap kehidupan. Nah, ini loh yang ini menjadi masalah. Kok kalau perempuan berhasil, kok yang digarisbawahi kegagalannya gitu loh. Mengapa bukan keberhasilannya yang diangkat, tetapi dipilih kegagalannya? Ya, ini juga yang memang kalau dalam komunikasi bad news is a good news itu loh, masalahnya itu. Ya, jadi ya yang good news tidak menjadi berita lagi. Oke, terusnya. Masih ada. Untuk semakin meyakinkan pembaca, penulis mengutip 3 fakta atau pernyataan yang kental diwarnai bias gender dan cenderung memihak ideologi patriarki. Pertama, perempuan Mormon jauh lebih banyak jumlahnya daripada lelaki. Kedua, hal yang sama benar juga di banyak komunitas Yahudi Ortodoks sehingga menciptakan krisis perkawinan. Bahkan di antara mereka yang secara agama cenderung mau menikah. Ada banyak pilihan bagi lelaki, kata seorang perempuan Mormon kepada saya. Ya, jadi ini yang dipilih, kesaksiannya itu dari mereka yang sudah biasa poligami gitu loh. Tadi sudah dikatakan oleh Madu. Ya, jadi benar, ini kok yang dipilih kok yang ke sana gitu, sudah tendensius. Terus? Beberapa catatan perlu dikemukakan terhadap kutipan yang dipakai penulis. Pertama, kedua komunitas tersebut, Mormon dan Yahudi Ortodoks, sudah sejak lama mempraktekkan poligami. Maka sama sekali tidak fair bila langsung dihubungkan dengan hasil pengamatan perempuan lulusan universitas. Seharusnya pernyataan itu benar bila langsung dikaitkan dengan praktek baru suatu komunitas yang biasanya tidak melakukan atau menolak praktek poligami.
Kedua, penulis menggunakan kesaksian perempuan Mormon untuk memberi pembenaran terhadap analisisnya. Dengan demikian berarti penulis mengacu ke argumen otoritas yang salah. Karena perempuan Mormon sudah terbiasa dengan praktek poligami yang sudah menjadi tradisi. Bahkan ketika jumlah perempuan tidak lebih banyak daripada lelaki. Jadi di Mormon itu meskipun perempuannya lebih sedikit, poligami tetap jalan gitu loh. Terus, bagaimana mungkin di awal tulisannya penulis menghimbau para perempuan untuk tidak tersinggung atau menanggapi tulisannya sebagai serangan terhadap perempuan lajang, padahal jelas-jelas terjadi penilaian yang berat sebelah. Ajakannya itu tidak lain kecuali suatu bentuk disclaimer. Ya, saya memberi contoh. Disclaimer itu saya contoh. Kalau ada orang mengatakan dia itu orangnya baik loh, tapi pelit. Yang penting mana itu? Pelitnya. Hah? Pelitnya kan? Ya, itu namanya yang baik di depan itu hanya disclaimer itu ya. Atau kalau orang mengatakan orangnya tekun gitu. Tapi orangnya tekun, tapi curang, suka nyontek. Yang penting yang mana? Nyontek. Iya, ini loh, ini yang namanya yang baik di depan itu hanya disclaimer itu gitu loh, ya. Jadi ini penulisnya ini hanya mengatakan jangan tersinggung, itu disclaimer itu, hanya supaya anunya dia dibenarkan. Oke, jelas Mari. Gitu ya. Cobalah untuk tidak memikirkannya sebagai masalah pribadi Anda dan seterusnya. Maka analisis wacana kritis akan semakin mencerahkan bila membahas bias gender di tulisan ini dengan mengacu ke teori Pierre Bourdieu tentang kekerasan simbolik. Nah, mulai sinilah saya menggunakan teorinya Pierre Bourdieu supaya nanti yang keempat kita bisa memberikan pemecahan yang bagus. Mungkin capek Bu Riri, Lorenz, tolong Lorenz dibacakan selanjutnya Lorenz. Kekerasan simbolis, kerangka teori yang menjawab masalah. Teoritisasi ketidakberesan sosial dimaksudkan agar analisis teks di atas mendapat dukungan ilmiah dari teori sosial sehingga bisa menjadi data yang lebih objektif. Analisis teks menunjukkan dengan lebih jelas bahwa yang disebut bias gender itu oleh Pierre Bourdieu lebih tepat diberi istilah kekerasan simbolis, yaitu cara memaksakan makna secara sah dengan menyembunyikan hubungan kekuatan. Kekerasan simbolis ini beroperasi melalui bahasa, representasi, dan simbol. Dalam teks tersebut sangat mencolok peran bahasa dan representasi yang cenderung mengarahkan ke pembenaran adanya poligami. Argumentasinya berperan sebagai doxa, yaitu kebenaran partikular yang diberlakukan sebagai kebenaran universal atau sudut pandang penguasa dominan yang menyatakan diri dan memberlakukan diri sebagai sudut pandang yang universal. Reason praktik nomor 121. Lewatin aja. Ya. Sebetulnya doxa merupakan suatu visi terbatas karena partisipan menduduki posisi tertentu dalam jalinan posisi konfliktual dalam struktur masyarakat ritual. Doxa yang menjadi sumber kekerasan simbolis itu lebih merupakan suatu penguasaan atas wacana sehingga menjadikan dominasi laki-laki seakan wajar dan alamiah. Kekerasan simbolik yang tidak dilihat dan dirasakan oleh korbannya sebagai kekerasan seakan wajar. Hubungan semacam itu ditentukan oleh kekuatan representasi dan kekuatan gagasan. Dalam konteks ini, media menjadi sumber kekuatan. Ini didukung oleh struktur sosial dan budaya, serta pengorganisasian masyarakat. Logika dominasi ini menunjukkan bahwa simbol diterima oleh kedua pihak. Gaya hidup, cara pikir, bertindak, bahasa, dan kepemilikan atas dasar tubuh.
maka penulis perlu mengutip kesaksian perempuan Mormon untuk mendukung relasi konsensual itu. Siklus hidup laki-laki menentukan dalam mendefinisikan syarat-syarat keberhasilan profesi. Tetapi, begitu keberhasilan studi yang didominasi perempuan yang merupakan titik awal keberhasilan profesi, lalu mulai dipertanyakan dari sisi kekuatan lelaki, yaitu masalah pilihan pasangan atau jodoh. Kalau kelemahan lelaki dikompensasi melalui agresivitasnya, rasio gender yang timpang ini juga mengubah perilaku, yakni memotivasi para lelaki untuk berkencan dengan banyak perempuan dan menunda perkawinan. Jadi, agresivitas dan dominasi mendefinisikan apa yang disebut sejarah. Jadi, lelaki selalu menjadi pelaku yang menentukan sejarah, mengubah perilaku. Memotivasi untuk berkencan dengan banyak perempuan. Agresivitas. Kalau untuk perempuan digunakan istilah yang dipakai terlambat menikah, sedang kalau untuk lelaki menunda perkawinan. Ya, Anda tahu di sini, kalau laki-laki itu menunda perkawinan, kalau perempuan terlambat menikah. Ya, situasinya sama, tapi bahasa yang digunakan sudah diskriminatif gitu loh. Ya, sudah didiskualifikasi perempuan itu dengan penggunaan bahasa itu. Terus, istilah pertama menempatkan perempuan sebagai korban. Sedangkan istilah kedua menunjukkan sebagai pelaku aktif. Tidak mengherankan bila secara sistematis laki-laki lebih diuntungkan dengan definisi tentang moral, kerja, karir, jasa, dan kepantasan. Bila institusi-institusi sosial dan profesi didefinisikan atas dasar nilai dan kepentingan lelaki, perkembangan selanjutnya lebih proses diskualifikasi perempuan. Jadi, keberhasilan perempuan di bidang akademis didiskualifikasi oleh sulitnya mencari pasangan hidup atau harus bersedia di poligami. Tulisan di majalah Time ini semakin membenarkan pernyataan Bourdieu bahwa ketidakpuasan harus dijelaskan dengan logika laki-laki. Bourdieu lebih lanjut menyatakan bahwa tangisan perempuan tidak cukup melukiskan kepedihan yang dalam. Kekeluhan lidah karena penderitaan tidak dianggap cukup untuk menggerakkan empati. Menolak melayani suami tidak mampu membuat lelaki merasa bersalah. Lelaki menuntut alasan, penjelasan. Dengan cara itu, laki-laki menemukan kata untuk membenarkan diri. Untuk membenarkan diri. Jadi maksudnya begini ya, contoh sederhana saja. Suatu ketika seorang ibu marah kepada suaminya, lalu diam saja. Suaminya pulang kerja, tanya, kenapa diam? Enggak jawab. Kenapa diam? Tahu enggak suamimu lelah bekerja? Coba, apa salah saya? Istrinya diam saja. Satu kata saja, istrinya tetap diam. Oke, kalau memang benar saya salah, satu kata saja, saya akan minta maaf. Apa coba? Salah saya apa? Lalu istrinya bilang, kemarin nggak mau ngantar belanja. Nah, ya kan? Nggak tahu suaminya capek, jadi jawab pun salah gitu loh. Ngerti nggak? Ini loh maksudnya, Pak. Semua harus dijawab dengan logika laki-laki. Itu yang dimaksud. Oke, ganti karena kecapean. Mbak Ani, mari Mbak Ani. Mbak Ani. Ya, yang mana, Romo? 2, identifikasi. Atau kalau ini langkah pertama, apakah ada pertanyaan dulu sebelum identifikasi? Langkah pertama, apakah ada pertanyaan? Silahkan kalau tanya.
Nanti saya kirim lewat chat, Anda boleh download. Berarti ketika kita tadi mendiskusikan teks itu benar-benar harus apa sih kayak diperas gitu ya teksnya. Ya. Jadi di kekernya tuh banget gitu ya Rom ya. Iya. Perlu waktu yang lebih banyak Romo. Ya, tadi saya memang maksud saya hanya minimal untuk mencicipi betapa ini menarik, tetapi memang butuh waktu lebih banyak. Benar. Tadi cuman pointer-pointernya aja kita baru ambil. Ya, enggak apa-apa. Ini yang penting kita sudah merasakan. Menarik Romo, menarik. Ya. Menarik sekali. Ya. Ada pertanyaan enggak di bab yang ini baru langkah pertama? Kalau bareng Romo rasanya jelas semua. Romo tanya lagi. Berarti di langkah pertama pun sebaiknya kita sudah menentukan posisi akademis, maksudnya ini Bordeaux gitu ya. Kita mau pakai Bordeaux gitu ya. Ya, maka tadi kan di langkah tadi kita sudah menggunakan kerangka teori. Harapannya apa? Kerangka teori ini bisa mengubah data linguistik itu menjadi data ilmiah. Supaya nanti di yang keempat kita bisa memberikan pemecahannya. Jadi teori itu memberi janji akan memecahkan masalah. Jelas Romo, makasih. Mari Mbak Ni. Sebenarnya boleh saya tanya? Silakan Mas. Begini, jadi kalau dari sisi penulisnya, bahwa dia menggunakan bahasa ini dan kemudian dia mengkonstruksi sedemikian rupa bahasanya dalam narasi yang akhirnya kita sebut bahwa komunikasi kadang-kadang itu tadi mengarahkan. Framing. Tapi boleh nggak kalau misalkan CDA pun juga bisa mengatakan ya udah itu benar gitu. Nah, itu membenarkan apa? Membenarkan bahwa ideologi sudah dibekukan di bahasa sampai yang melakukannya tidak merasa salah. Iya. Saya jadi ngeliat tergantung pada kita menempatkan pada posisi mana gitu kan, Mo. Tetapi justru itu semakin meyakinkan betapa pentingnya CDA karena kita sering tidak sadar. Ya maaf ya kalau ada orang misalnya begini loh, Mas Topo. Laki-laki mengatakan ada orang yang diganggu tuh cowok lalu mengatakan habis pakai pakaiannya seperti itu. Lalu kita mengatakan, kamu seksis loh. Kenapa? Karena mengapa? Apa salahnya pakai pakaian seperti itu? Menggoda. Lalu kok yang disalahkan perempuan bukan laki-laki yang suka menggoda. Nah, begitu loh Mas Topo. Karena apa? Yang menjawab seperti itu berarti ideologi patriarkinya sangat kuat itu. Jadi yang salah selalu perempuan. Oke, mari Mbak Ani. Hambatan. 2, identifikasi hambatan-hambatan ketidakberesan sosial. Lemahnya daya kritis membaca dan kurang peka terhadap kesetaraan gender dalam penulisan artikel menyebabkan isi yang bias gender dengan leluasa diterbitkan tanpa ada rasa salah. Ketidakpekaan itu tidak lepas dari anggapan umum bahwa bahasa seakan hanya sekedar alat komunikasi. Padahal bahasa sudah mengandung ideologi dan menjadi instrumen kekuasaan. Maka dengan mudah bahasa digunakan untuk mendominasi, menindas, atau diskriminasi. Dalam artikel ini, bahasa digunakan untuk mempertahankan supremasi laki-laki. Padahal topik utamanya seharusnya justru membahas tentang masalah ketertinggalan lelaki di dunia pendidikan di perguruan tinggi. Bagaimana mungkin bentuk kekalahan lelaki itu bisa diubah menjadi tulisan yang menonjolkan keunggulan lelaki karena bisa memiliki lebih banyak pilihan pasangannya daripada perempuan. Pilihan kata merupakan bentuk habitus. Jadi pilihan kata merupakan hasil pelatihan dan pembiasaan. Maka dengan naifnya orang sering mengatakan, saya tidak sengaja atau sama sekali tidak memaksudkan. Justru alasan ini menunjukkan betapa ideologi sudah dibekukan di dalam bahasa sampai masyarakat tidak menyadarinya. Pilihan kata sudah dibatinkan sehingga sudah masuk dalam keadaan praktis, tetapi salah pun tidak lagi menyadari bahwa salah. Ya, ini hambatan-hambatannya. Ya, bahkan saya pernah hadir dalam ceramah tentang gender itu.
ada perempuan yang mengatakan begini loh, mengapa sih kita menuntut-nuntut, itu yang membuat kita mudah konflik. Asal kita menerima sebagai kodrat kita, lalu itu kan semua beres harmoni. Bahkan ada yang mengatakan itu loh, itu bentuk hambatan itu sebetulnya. Ya, itu. Terus yang nomor 2 ya, ada pertanyaan? Tidak. Romo saya. Silakan. Ya. Jadi Romo, kalau tadi kami membaca sebagai hambatan itu adalah bahwa perempuan itu digiring untuk menerima tanda petik nasibnya yang kebanyakan itu jumlahnya itu seperti yang Romo sampaikan tadi ya. Jadi betul ya Romo ya, seperti itu ya. Jadi dia diarahkan untuk menerima, ya udah emang seperti itu adanya gitu. Ya. Begitu ya Romo. Bahwa juga diarahkan tidak mau mengapresiasi keberhasilan perempuan itu juga. Oh iya, iya. Ya kan? Iya, jadi malah jadi lebih tenggelam lagi ya, karena dia udah nggak pede ya Romo ya. Iya. Iya. Iya baik Romo, terima kasih. Oke, terus yang ketiga Mbak Ani. 3. Apakah tatanan atau struktur sosial menghendaki ketidakberesan sosial tersebut? Sudah menjadi rahasia umum, di banyak sumber berita arus utama, staf redaksi senior didominasi laki-laki. Tentu saja perspektif mereka sangat mewarnai pemberitaan. Kenyataan bahwa model pemberitaan bias gender itu melanggengkan dan menguntungkan lelaki tentu saja membuat orang tidak terlalu peduli protes tentang lemahnya kepekaan gender. Mereka cenderung mengabaikan kritik karena bagi mereka kekeliruan seperti pemberitaan di atas sering hanya dianggap masalah teknis redaksional. Maka tidak perlu ada perubahan signifikan. Bentuk-bentuk pelatihan penyadaran kesetaraan gender dalam redaksional atau pilihan kata tidak dibutuhkan. Seakan-akan bias gender itu tidak ada hubungan sama sekali dengan ketidakadilan struktural, yaitu suatu bentuk ketidakadilan atau diskriminasi yang melekat pada kebijakan politik dan struktur sosial. Apalagi budaya patriarki menganggap bahwa bentuk-bentuk kekerasan simbolis seakan wajar dan kodratiah yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Padahal itu merupakan produk dari rekayasa sejarah dan suatu bentuk perjuangan kelompok. Logika argumentasi yang seakan hasil pengolahan data itu berisiko memberi peneguhan pada praktek poligami itu tentu saja semakin memberi dukungan lelaki. Maka hanya perubahan struktur yang mendasar di dalam penggunaan bahasa dan kepekaan terhadap penyalahgunaan bahasa yang akan mampu membantu mengubah hubungan kekuasaan itu karena kekerasan simbolis beroperasi melalui bahasa, simbol, dan representasi. Oke, nomor 3 ada pertanyaan yang tidak jelas, mana? Romo menyambung Mas Topo ini, Romo. Silakan, mari Romo. Begini ya, kitab suci itu produksi dari sebuah budaya patriarki, ya. Maka membaca kitab suci, misalnya begini, cerita mengenai Abraham yang mengambil perempuan budaknya itu diceritakan dalam bentuk yang sangat halus gitu. Sepertinya Sarah yang menerima itu dan semua beres gitu ya. Ya. Dan tentu konon masih banyak cerita yang mirip. Tapi nampaknya ya kitab suci akan begitu tetap ya. Tapi diperlu dengan cara berpikir ini pun juga kita perlu membuat satu langkah sebelum mencoba mengamalkan pesan kitab suci. Kita perlu membuat perombakan dulu, mengeluarkan dulu pesan itu dari budaya patriarki yang menciptakannya, yang mendukungnya, yang mengantarnya. Gitu. Ya. Kalau Romois yang bicara kok beda ya? Saya setuju Romois. Ya nanti kalau kita sebetulnya ada yang namanya dalam penafsiran kitab suci dalam refleksi teologi itu, saya tunjukkan ada suatu langkah yang seperti ini yang diperkenalkan Henriot itu, Peter Henriot itu menjadi menarik menurut saya.
Sebentar, saya tadi sudah saya perlihatkan dulu sebentar ini. Yang dikatakan Romo S itu seperti ini. Ya, jadi sebelum kita membaca kitab suci pada refleksi teologis, masuklah dulu pada pemetaan masalah. Ya, tentang pengalaman hidup itu. Lalu dianalisis sosial, baru kita kita tatapkan dengan kitab suci dan refleksi teologis. Jadi itu salah satu caranya. Ini bukan satu-satunya, salah satu cara supaya refleksi kita bertolak dari realitas, bukan deduksi. Itu yang saya kira menjadi menarik. Ya, saya sebagai intermezzo saja ya, jangan sampai juga nanti menjadi terbalik. Lalu ada istilah laki-laki takut istri ya. Istri. Itu kan Anda pernah dengar cerita itu pas hari ibu itu kan suami-suami ngantar istrinya. Nah, MC-nya agak nakal, agak jahil, ngerjain suaminya. Coba saya ingin tanya, suami yang mengantar di sini yang takut istri berdiri di sebelah kanan saya. Yang berani dengan istri berdiri di kiri saya. Dari 50 suami, tahu yang berdiri di kanannya itu ada 49. Yang berani itu hanya satu sebelah kiri. Wah, fenomenal kan? Wartawan mewawancarai yang berani itu. Bapak, apa resepnya? Zaman feminis sekarang ini, kok Bapak berani dengan istri. Apa resepnya, Pak? Wong yang nyuruh berdiri di sini juga istri saya kok. Suaminya MC. Ya, Romo, saya tadi hanya menyambung untuk mengatakan Tuhan itu lelaki itu ya. Ya. Tapi dari Mas Topo itu karena kitab sucinya sendiri ditulis oleh dalam budaya patriarki, maka perlu satu langkah yang tidak hanya derivatif dari naskah, tetapi setelah membaca ini langkah yang sedang kita bicarakan ini. Ya. Terima kasih. Teruskan, maaf. Ya. Sekarang kita lihat seterusnya yang pemecahannya. Mari Madu, baca Madu, biar yang lain istirahat. 4. Kemungkinan jalan pemecahan. Perlu adanya affirmative action di dalam kontrol terhadap penerbitan suatu analisis atau berita. Seharusnya sumber berita mewajibkan berita, artikel, iklan untuk melewati sensor menghindari bias gender. Untuk tujuan itu, perlu diadakan pelatihan penyadaran di dalam penulisan dan analisis untuk sampai pada kewaspadaan bahwa bahasa sudah mengandung ideologi dan digunakan sebagai instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini, CDA menjadi sangat relevan. Oleh karena itu, harus selalu ada perempuan yang terlatih dalam kepekaan gender yang masuk di dalam staf redaksi untuk memeriksa dan menyaring informasi yang bias gender. Upaya lain untuk meningkatkan daya tawar terhadap sumber berita dengan membentuk asosiasi audiens pembaca kritis yang selalu mengawasi publikasi-publikasi yang berfungsi sebagai pelindung konsumen. Membentuk kelompok independen yang memberi penilaian dan semacam rating terhadap publikasi dengan menggunakan kriteria kepekaan gender. Hasilnya disosialisasikan agar audiens atau pembaca mewaspadai. Semua usaha itu akan sia-sia bila tidak ada sanksi yang nyata dan bisa merugikan. Kalau perlu, memberi sanksi bila pelanggaran atau bias gender dianggap sudah berbahaya. Salah satu bentuk sanksi yang bisa memberi efek jera atau sampai menusuk kesadaran ialah mengadakan kerjasama
dengan perusahaan-perusahaan penghasil produk yang terkait dengan kebutuhan ibu-ibu atau perempuan. Tujuan kerjasamanya untuk menggalang dukungan mereka dalam perjuangan ini dengan mengungkapkan solidaritas. Cara yang ditempuh ialah dengan memboikot, tidak memasang iklan di media yang dianggap tidak peka gender. Nah, jadi yang keempat ini kita harus mengusulkan sungguh-sungguh jalan keluar yang bisa dilakukan. Ada pertanyaan yang keempat ini? Saya Romo. Silakan. Boleh tanya Romo? Silakan. Nah. Jadi kelihatannya kalau di sini harus ada perempuan yang terlatih kepekaan gender, tapi yang bersangkutan juga harus penuh informasi yang banyak dan benar. Kalau misalnya perempuan itu hanya terlatih kepekaan gender, tapi dia tidak punya cukup informasi yang benar dan luas, itu juga mungkin sia-sia, Romo ya. Karena tadi kami tadi di grup juga yang pertanyaan-pertanyaan tadi, saya sebetulnya juga sudah mempertanyakan ya tentang kenapa yang diomongin hanya perempuan yang lulus gitu ya, tapi yang laki-laki yang gagal nggak dibicarakan gitu ya. Nah, tapi justru dari Mbak Madu tadi di grup kami itu bilang bahwa iya ini karena tujuannya adalah untuk pembenaran poligami, dan Utah adalah ibu kota dari Mormon yang memang melegalkan poligami seperti itu. Nah, jadi memang sangat dibutuhkan informasi yang luas dan banyak ya, Romo ya. Iya, betul. Ya. Terima kasih, Romo. Oke, masih ada yang tanya lagi? Saya tanya lagi ya, Romo, maaf nih selalu bertanya. Silakan. Tadi kalau melihat yang langkah keempat ini dan saya merefleksi ke kelompok kami memang tampaknya tidak terlalu meras isi teks sehingga yang bisa untuk langkah keempat ini agak terlalu besar, tidak real gitu. Nah, kalau untuk CDA ini memang sebaiknya lebih langkah real ya, Romo ya, yang ditawarkan. Tapi tadi Bu Mbak Ani nggak masalah karena waktunya cuma sedikit. 30 menit. Jadi tidak cukup waktunya memang. Kemudian yang saya ini kok jadi terpikir, kalau seorang yang sangat sudah piawai dalam menganalisis teks secara kritis ini, bisa saja dia balik dengan dia memainkan teks itu, justru karena dia yang tadinya dia harusnya berpihak terhadap ketimpangan, tapi karena ada kepentingan-kepentingan lain yang dia mau perjuangkan, lalu dia balik teks itu, dia memproduksi teks juga bisa ya, Romo ya? Bisa. Saya itu ya mengajar di S2, S3 Komunikasi UI, saya mengajar teori hiperrealitasnya John Budriat dan peran teori John Budriat dalam iklan. Harusnya kan itu saya melatih mereka untuk kritis. Tapi untuk mereka yang bekerja di iklan, mereka pakai sebagai strategi gitu loh. Betul. Itu loh. Pasti itu. Ngerti ya? Ngerti Mbak Ani? Jadi ini memang bisa menjadi bumerang. Karena lalu nanti orang yang mahir di sini bisa memanipulasi untuk digunakan bagi dia untuk kepentingannya. Itu bisa. Jelas, Romo. Tetapi itu masih bisa juga di CDA, punya bisa dianalisis secara kritis juga gitu loh nanti. Makasih. Ya, masih ada yang lain bertanya, silahkan. Momo. Ya. Itu kalau saya jadi ingat tentang siapa tuh yang suka bilang dungu itu siapa? Rocky Gerung, Mo. Ya. Dia bisa apa saja. Ya. Akan mendekonstruksi itu dari semua pernyataan orang lain itu, Romo. Ya. Dengan memanfaatkan CDA kayaknya dia juga seorang ahli CDA. Ya, ya, betul. Hanya memang biasanya di situ orang yang bukan praktisi dalam arti tertentu, bukan politisi yang praktisi itu bisa bolak-balikkan begitu. Kalau ya sebetulnya kalau saya kenal baik dengan dia dan dia sama-sama ngajar bareng saya, sering diskusi juga, tapi bahwa sekarang menjadi sangat selalu hanya negatif yang diangkat itu bagi saya juga agak sulit untuk bisa. Tapi kepentingannya mungkin honor, Mo. Ya, karena ya, betul. Saat sekarang ini semuanya yang
good news itu kan bad news gitu ya. Ya, Nah, dia kan bisa memproduksi bad news-nya supaya ya akhirnya dia diundang kemana-mana. Gitu. Ya, betul. Ini ya, saya sebetulnya tadinya merencanakan, kita itu tadi merencanakan latihan ini juga, ini lebih lebih seru lagi sebetulnya. Ya. Ini tadinya, tapi tidak ada waktu. Ya. Industri padat karya ini, maka kalau Anda ingin melihatnya, jawabannya ada di buku saya. Di buku saya mau menganalisis industri padat karya serta penangguhan upah. Ini dari Kompas. Ini ada analisisnya. Anda boleh lihat di buku saya. Ini menarik sekali karena apa? Di Indonesia pemecahannya seakan-akan hanya PHK. Sedang dengan CDA tidak hanya PHK. Banyak pemecahan yang dimungkinkan. Bukan hanya PHK. Karena inspirasi dari seorang pemikir namanya Ferdinand Lassalle yang sebagai lawannya Marx atau pesaingnya Marx, tapi lebih berhasil di Jerman daripada Karl Marx. Gitu. Coba Anda lihat sendiri saja karena waktunya sudah habis, ya. Kecuali kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain. Ada mau tuh dari Ibu Erlin, silahkan Bu Erlin. Bu Erlin. Ya. Selamat malam, Romo. Saya sebenarnya ingin kembali ke contoh yang tadi yang khususnya mengenai agama Mormon sendiri. Ya. Saya berbicara ini tentu saja saya mengakui saya ada bias juga di dalam hal ini karena saya mengenal soalnya beberapa teman yang beragama Mormon. Jadi saya merasa tidak bisa diam gitu, saya harus berbicara. Jadi sebenarnya sepengetahuan saya poligami itu oleh Mormon, agama Mormon yang LDS yang Latter Day Saint itu sudah tidak diizinkan. Yang masih mengizinkan, jadi di dalam Mormon itu ada pecahan-pecahan fraksi. Yang masih mengizinkan sampai sekarang itu adalah yang fundamentalis LDS atau fundamentalis Mormon. Jadi saya memang malah sudah pernah tinggal bersama dengan keluarga Mormon juga, tapi bukan di Utah, waktu itu di Idaho. Dan saya tahu bahwa mereka banyak yang menolak tegas-tegas mengenai poligami. Bahkan mungkin berbeda dengan pemikiran kita, banyak dari mereka juga sebenarnya yang banyak keragaman di dalam kelompok itu. Tapi memang setahu saya yang fundamentalis itu, dan bahkan sudah dibuat bukunya, ada pengarang terkenal, saya lupa ini, menulis mengenai keluarga-keluarga yang fundamentalis, dan itu memang yang masih mereka sudah terpisah dari LDS-nya sendiri. Itu saya cuma ingin mengatakan itu supaya kita pemikirannya juga tidak kemudian menjadi berpikir bahwa semua Mormon itu adalah penganut poligami, padahal dalam kenyataannya juga tidak. Mohon maaf Romo, saya merasa nggak apa-apa, bagus. Ini kan informasi yang bagus. Terima kasih. Hanya memang di teks itu kesaksian perempuannya adalah dia yang tipe yang mentolerir poligami. Jadi kita titik tolaknya teks itu Bu Erlin. Ya, benar. Ya. Dan saya juga sebenarnya agak surprise bahwa itu tertulis di majalah Time. Ya. Nah, ini menjadi menarik lagi yang belum ditanya, mengapa majalah Time? Itu. Memuat ini ya. Yang tahu kan mereka semua tahu. Time itu kan termasuk konservatif kan, punyanya cenderung ke Partai Republik, ya. Ya kan? Itu juga ini bisa sampai ke sana, bisa sampai ke sana analisisnya, ideologi dari majalah Time. Oke, begitu sudah ya. Kalau tertarik sebetulnya ini bisa untuk yang orang hukum, bisa untuk analisis teks-teks hukum. Kalau di kedokteran bisa juga, ya. Waktu itu saya pernah diundang Pak Agus Purwodiatno untuk memberi seperti itu. Lalu di ekonomi tergantung teksnya, karena ini dimungkinkan untuk melihat semua itu. Begitu Mas Topo, silahkan. Baik Romo, teman-teman ada usulan atau ada apa tentang apa yang sudah kita lakukan ini? Apakah ini perlu ada satu advance-nya begitu ya kan? Ini kan pendahuluan ya. Atau bagaimana? Silahkan teman-teman memberikan usulan atau pendapat.
Silakan. Silakan. Kalau saya sih pengen baca bukunya. Oke. Paling enggak mengetahui lebih dalam. Iya. Kalau ini kan masih seperti baru untuk apa ya, perkenalan lah. Ini kan perlu lebih dibaca dan ada suatu, paling enggak kalau bilang latihan ya membaca dari suatu hasil yang udah ada pembahasan yang dari Romo. Itu aja. Baik. Sebelum menuju Lawrence, Mbak Lawrence, saya di CDA sudah saya muat itunya, bukunya Romo itu, dan alamat yang bisa dihubungi sudah saya muat di WAG CDA. Silakan kalau mau pengen beli atau apa, itu teleponnya sudah saya sediakan di situ. Oke, thank you. Nah, oke. Ada lagi teman-teman yang lain? Mois? Ya, terima kasih untuk peristiwa ini ya. Baik Romo, saya akan mengikuti. Saya mengikuti ini kenapa? Ada yang tanya, kok Romo ikut itu kenapa gitu? Karena saya itu memang ingin di antara kita ini ada salah satu cara berpikir yang kita ketahui bersama. Ya, anak semua kan dari banyak sekolah. Nah, ini saya kira bisa untuk komunikasi lebih lanjut. Di tempat di mana saya berada ini sudah dicoba untuk menganalisa ketegangan antara EKU tadi dan PGI ya. Itu kalau lihat videonya menarik sekali ya. Nah sekarang persis ini bisa Tapi Romo Moko dan teman-teman dan penyelenggara, saya ikut mendukung. Apapun juga langkah berikut sedapat mungkin semua ikut untuk mengembangkan juga cara berpikir di antara kita supaya ada punya satu yang sama-sama gitu loh. Karena kan selama ini banyak cara berpikir yang hebat-hebat di tempat-tempat lain yang bisa sekarang satu ini untuk melihat situasi. Terima kasih Romo Moko, terima kasih untuk. Terima kasih Romo Es, selalu masih mau mendampingi kita. Enggak, saya ikut Romo. Saya ini sejak Noam Chomsky berubah dari linguis menjadi political scientist gitu ya. Saya membaca bukunya dan tadi hampir setiap itu saya menemukan kembali ya. Dia menganalisis media Amerika ketika menceritakan perang Vietnam. Ada orang Indonesia yang juga membuat yang mirip untuk Indonesia terhadap Timur Timur. Ya, manufacturing consent. Itu tadi 4 kali saya hitung ada kata menggiring di sini. Ya, dibuat oleh Neti, oleh Madu. Ya, itu menggiring itu menggiring persetujuan, manufacturing consent. Itu menarik, ini menjadi pelanjut dan pelengkap bagi saya pribadi. Terima kasih sekali lagi. Itu yang baik ini untuk ada kristal di antara kita yang luas ini, lebih luas untuk sesuatu yang menyangkut pemikiran. Romo, saya nebeng Romo. Saya hanya nebeng mereka yang muda. Saya jadi merasa muda, Mau. Jadi Pak Moko, tadi kalau kira-kira ini kan sebenarnya sebuah introduksi ya, Mau ya. Ya, Mau ya. Kira-kira apa sih gambarannya kalau itu lebih advance lagi, Mau? Saya hanya masih ekstensifikasi, belum sampai intensifikasi. Ekstensifikasi itu ini bisa juga untuk menganalisis iklan, bisa untuk menganalisis film, bisa untuk menganalisis teks sejarah punyanya waktu itu tulisan Jokowi juga bisa, misalnya begitu. Nah, bisa juga kalau Anda di bidang Anda, bagaimana dikembangkan di profesi-profesi Anda gitu loh. Hanya memang Anda harus menyadari dengan mengambil latihan ini Anda tidak masuk di mainstream. Baik. Madu, silakan Madu. Iya, Romo Moko, saya mau tanya. Romo kan sekarang mengajar generasi muda di UI. Mungkin generasinya di bawah anak saya umurnya. Apakah ada beda yang mencolok apa yang Romo tangkap dari generasi kita ini dengan generasi yang sekarang nih Romo ajar?
Oke, kalau saya ya, kalau yang saya ajar di UI, saya akan membedakan misalnya dari yang di jurusan komunikasi dan di FIB, ya. Itu agak sedikit beda juga ya tentang strata sosialnya juga. Nah, itu juga nanti ternyata berpengaruh tentang komitmen terhadap suatu pemikiran. Ya. Tetapi yang menjadi keheranan saya kan di komunikasi itu baru mulai 2005. Sedangkan kalau di FIB sejak 97. Sekarang generasi muda itu tidak peduli lagi strata sosial. Mereka sangat senang pemikiran-pemikiran kritis. Itu terlihat dari tesis dan disertasi yang mereka pakai. Ya, seperti Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Derrida, CDE ini banyak dipakai untuk tesis dan disertasi mereka. Ya, dan juga di FIB, tapi lebih banyak sekarang di komunikasi karena saya intensif di sana. Ya. Tapi kan pakar itu mereka pakai itu untuk memperjuangkan kemaslahatan rakyat banyak atau untuk koceknya sendiri, karena kan ada ahlinya dari FISIP itu yang kemarin menggunakan teori pecah belah waktu pemilu kemarin, itu kan juga salah satu orang FISIP tuh. Iya, betul. Nah, inilah yang saya sebut tadi, Madu, bahwa kita belajar seperti ini bisa menjadi kritis, tapi bisa juga digunakan untuk memanipulasi. Itu yang saya takutkan tuh. Itu loh ya. Iya, karena yang kemarin pakai buat pemilu dan pilkada itu ahlinya orang FISIP UI angkatan tua. Ya, betul. Jadi itu yang kadang-kadang lalu keberpihakannya kepada yang menang, yang membayar. Iya. Mbak Ani, gimana waktunya Mbak Ani? Oh enggak apa-apa. Saya sekarang 8:30 kurang, mau dipasin ke 8:30 boleh? Boleh. Oke. Nah, saya kembali di awal tadi Mbak Ani bahwa kita cerita tentang nguing-nguing setiap hari di sekitar kita ya. Nah, dan kebanyakan peserta ini adalah katanya Madu angkatan kita ya. Jadi apa namanya kalau yang zaman sekarang ini kita sebut generasi milenial. Kita ini generasi kolonial ya. Sudah pada generasi kolonial ini. Nah, kita perlu peka dan apa namanya konsen terhadap corona. Maka saya ingin mengundang seperti kemarin pada Mbak Sandra ya, Mbak Sandra. Saya ingin Mbak Sandra oh sebentar lagi. Ini ya, Bu Erlin Irawan masih ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Ya, tapi ya cepat aja. Mohon maaf. Saya cuma tadi Romo mengatakan sesuatu asalkan tidak menjadi bagian dari mainstream. Saya jadi ingin bertanya, maksudnya tidak menjadi mainstream itu yang seperti apa? Jadi saya mengatakan ini kan pendekatan ini namanya pendekatan kritis, Bu Ani. Nah, biasanya pendekatan kritis itu tidak disukai establishment. Itu maksud saya. Ya, maksud saya itu. Jadi kadang-kadang kita menjadi istilahnya tuh, maka pertanyaan yang pertama, langkah pertama aja ya Bu Ani, itu ketidakberesan sosial apa yang kita lihat. Itu Bu maksudnya. Jadi kadang-kadang ya kalau saya melihatnya tergantung cara kita membawakan juga. Ada yang frontal, ada yang lebih halus, ada yang strateginya lebih apa ya, sophisticated, jadi gitu. Tidak harus dalam bentuk frontal. Ya, karena sering-sering mainstream itu sering tidak menyadari bahwa ada ketidakberesan sosial. Itu Bu Ani maksud saya. Bu Erlin, Iya. Seandainya Romo, kalau misalnya yang sudah ada itu bukan mungkin tidak selalu harus mainstream, tapi yang sudah ada itu sudah benar adanya, tapi berarti
CDA ini kayak selalu menginginkan kita untuk mengambil posisi, mencoba mengkritisi, mencermati apa yang sudah ada, melihat kayak. Sebetulnya Bu, ketidakberesan sosial itu tidak usah dicari-cari, itu sering sudah di depan mata kita itu loh. Setuju. Itu Bu Erlin maksud saya. Betul. Setuju. Begitu ya Bu Mungkin Erlin? kita pelaku juga ya, Rom ya. Bisa. Kita pelaku juga menyadari. Kita juga pelaku, harusnya kita peka. Ya, kita Kita sering biasa melakukan terhadap suami, Bu. Terhadap anak. Jangan, kalau yang terhadap suami jangan buka rahasia dong nih, aduh. itu kan pernah ada ibu-ibu yang marah pada anaknya. Jadi anaknya itu protes sama ibunya, "Mama bohong." "Bohong apa?" Kata mama, asal-usul manusia itu Adam dan Hawa. "Emangnya siapa?" Kata papa, "Enggak, ayahnya kan dosen biologi." "Kata papamu apa?" "Kata papa kita itu asal-usulnya kera." Ibunya langsung menjawab, "Ya mungkin saja dari sisi papamu kera." Makanya kalau yang minggu kemarin itu menstigmatisasi ini ya, orang-orang yang suka menggunakan CDA ini orang kiri, Bu Erlin kemarin. Ada stigmatisasi bahwa CDA ini muncul dari orang-orang kiri ya, Moy. Kalau kita ya Bu Erlin, kalau saya hanya mau mengatakan begini, minimal penggunaan CDA ini kita tidak terbawa hoax. Minimal kita tidak dimanipulasi. Tidak usah sampai pada aktif kritis pada mainstream, tapi minimal saya tidak kena hoax, saya tidak kena manipulasi, saya peka terhadap bentuk-bentuk penyesatan. Minimal itu. Ya. Bisa untuk menganalisis obrolan di WA grup sahabat Kramat 7. Maksudnya apa, Madu? Tendensius banget, Madu. Aku yang aman postingnya puisi aja. Tapi sempat excited ya, Net ya. Ketika disebut mimpi. Loh, itu paling aman karena itu. Mas Topo, Mungkin untuk kelanjutan supaya yang lain-lain memberi masukan aja kepada Mas Topo, suatu saat nanti kita olah gitu aja. Baik, Mo. Jadi nanti teman-teman memang akan kita kontak lagi ya, Mbak Ani ya. Sebagai kelanjutan karena ini sangat menarik sekali bahwa kita ternyata mendapat penajaman kita gitu ya dalam berpikir itu tidak tajam. Baik, masih ada lagi. Mbak Riri sama Mbak Ninet. Mbak Riri silakan Mbak Riri. Ya, dari sisi terima kasih. Buat saya pertemuan kita ini sangat bermanfaat karena ada langkah-langkah konkretnya. Jadi kalau misalnya membicarakan yang lebih teoritis seperti Pierre Bourdieu, Baudrillard itu memang menarik. Tetapi ternyata CDA yang dibawakan oleh Romo Haryatmoko ini ada langkah-langkah yang jelas dan itu tampaknya sangat paling tidak saya butuhkan untuk itu tadi menolak bala ya, menolak hoax gitu. Dan ketika saya harus menularkan ke mahasiswa misalnya konkret gitu, sehingga mereka juga bisa ada. Buat saya ini sangat menarik karena sebenarnya besar, tapi lalu kita bisa punya semacam checklist juga. Jadi kita tahu kita gesernya agak kurang tepatnya di mana. Jadi kalau misalnya ada lagi yang Romo Moko bisa share ke kita macam begini, apalagi di masa pandemi ini banyak sekali yang jungkir balik. Maksud saya gini, kata-kata yang tadinya itu lumrah menjadi tidak lumrah. Ya seperti itu yang juga saya agak membutuhkan apabila nanti di selanjutnya ada sesi sharing seperti ini. Mohon saya dikabari. Terima kasih. Pasti Mbak Riri. Mbak Hilda ini berikutnya. Mbak Hilda, monggo. Ya, silakan Mbak Hilda. Ya. Terima kasih Romo dan juga penyelenggara termasuk Mas Topo ya. Saya tadi sebenarnya tidak bisa ikut full. Saking serunya sampai akhirnya saya sampai sekarang. Ya. Saya banyak masukan ya.
terutama kalau seringkali di dalam percakapan kita, komunikasi itu sering dibilang jadi kambing hitam ya. Ada persoalan apa ya, pasti karena komunikasinya nggak lancar lah, nggak jelas lah. Gitu. Padahal komunikasi itu ya ada karena kita kan, jadi yang salah ya orang-orangnya. Nah, yang ingin saya katakan mungkin untuk kedepannya akan sangat baik lagi kalau ini ada semacam advance tadi Mas Topo bilang ya. Dan tadi Romo sudah bilang nanti bisa langsung dimasuk di dalam prakteknya ke profesi-profesi. Nah, saya mendukung sekali gitu. Jadi bisa langsung istilahnya turunin sama profesi kita di dalam keseharian kita. Jadi saya terima kasih sekali. Lanjutkan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Ani. Tadi Neti angkat tangan, masih angkat tangan Net? Ya. Oke, silakan. Romo, terima kasih untuk sesi ini, juga penyelenggara ya, inisiatornya Mas Topo dan Mbak Ani. Gitu. Saya tuh memikirkan ini tadi, kan tadi Romo mengucapkan minimal kita bisa menangkal, nggak mentah-mentah menerima informasi yang masuk. Jadi kita bisa identifikasi ini hoax atau bukan. Secara apa ya, sepertinya kita yang di sini mungkin juga udah punya kepedulian itu. Gitu. Jadi kita lewat ini kita jadi lebih terasah. Saya sangat terbantu ya. Jadi bagaimana nanti lebih mengkritisi satu teks ya, itu. Nah yang saya pikirkan adalah bagaimana ya Romo atau teman-teman, ini mungkin tampaknya agak terlalu seperti PR besar. Saya nggak tahu lah caranya bagaimana supaya makin banyak gitu yang bisa mengkritisi hal ini. Saya nggak tahu teknisnya bagaimana, kemampuan itu atau kesadaran itu ditumbuhkan. Itu aja sih. Kalau kita sih nanti mau ada sesi yang lebih advance itu baik-baik saja. Saya sangat mendukung dan saya juga ingin ikut. Tapi yang lebih saya pikirkan lagi kan makin banyak orang yang harus bisa mengkritisi supaya nggak jadi rame gitu. Ya, semua orang bisa kritis dan langsung menilai, oh ini hoax, ini bukan itu. Saya nggak tahu juga bagaimana caranya, tetapi terpikir aja buat saya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mbak Neti. Nanti kita pikirkan ya Mbak Ani ya tentang advance. Tapi teman-teman, ini ilmu yang pengetahuan yang harus jidat kita bergerut. Kita minggu depan atau sesi ke depan kita agak sedikit masuk ke dalam hati kita. Kita akan menyelenggarakan webinar juga tentang Fratelli Tutti yang akan dibawakan oleh Romo Ismartono. Jadi Fratelli Tutti ini sudah muncul sebagai ensiklik. Nah, kita ingin lebih memahami apakah sebenarnya yang diarahkan oleh Bapak Suci kita ini. Jadi teman-teman kalau nanti minggu depan ataupun sesi Friends Talk ke-14 kita akan memunculkan Fratelli Tutti, sudah barang tentu semuanya kita undang kembali kan ya Mbak Ani ya? Yes. Baik, kembali ke tadi bahwa saat ini pandemi Corona sangat luar biasa, maka saya ingin mengundang kembali Mbak Sandra untuk menumbuhkan care terhadap diri kita sendiri maupun terhadap lingkungan kita. Ada 3 pertanyaan Mbak Sandra yang mohon dibahas. Yang pertama adalah seberapa jauh sih sebenarnya varian baru ini, gitu ya. Varian baru ini dikabarkan bahkan dalam 2 menit pun sudah terinfek. Gitu ya. Kita diminta macam-macam. Nah, mohon Mbak Sandra memberikan warning pada kita supaya kita concern. Yang kedua adalah apa sih tanda-tandanya dan apa yang perlu kita lakukan ketika kita merasa terinfek oleh varian baru. Nah, dan seterusnya saya sudah menyampaikan ke Mbak Sandra. Monggo Mbak Sandra saya berikan waktu untuk Corona Concern ini, Pak. Istilahnya Corona Concern. Selamat malam. Selamat malam Mas Topo, Romo Is dan Romo Moko dan teman-teman semua. Saya terus terang aja belum banyak baca mengenai varian baru ini, tapi pada yang saya ketahui secara umum bahwa sekarang ini terjadi lonjakan kasus lagi baik di Eropa maupun di beberapa negara kayak Singapura, Australia, Malaysia dan Indonesia karena varian Delta dan Kappa ini. Asal muasalnya berasal dari India pertama, tapi kemudian biasanya
kalau udah ada varian ini masuk suatu negara, dia dengan cepat sekali menyebar, lebih infeksius dan lebih mematikan dan lebih banyak menyerang orang muda dan anak-anak. Kalau yang varian asalnya yaitu varian alfa itu anak-anak dan dewasa muda itu jarang ya. Jadi yang lebih banyak terkena itu orang yang umur mendekati lansia gitu. Sweet ya Mbak ya, seperti saya nih, sweet Kak. Ya, terus caranya bagaimana? Karena sekarang ini karena mudah menular, makanya sekarang dianjurkan sekarang memakai masker double. Artinya kalau memakai masker bedah itu kita dobelin lagi dengan masker kain yang berlapis sehingga lebih baik untuk melindungi diri kita, selain juga menjaga jarak dengan orang lain, menjauhi kerumunan, sering mencuci tangan. Gejala-gejalanya sangat bervariasi ya sekarang ya, nggak melulu harus demam, kadang-kadang hanya sakit kepala, diare, gangguan pencernaan, kemudian juga hilang penciuman bisa terjadi, tapi juga kadang-kadang juga nggak harus selalu seperti itu. Ada yang merasa vertigo juga ada gitu. Jadi sekarang nggak jelas. Yang penting kalau merasa nggak enak badan gitu beberapa hari, mungkin demam atau enggak, langsung kita pikirkan untuk periksa aja gitu, supaya jangan terlalu terlambat atau jangan keburu kalau menularkan orang lain atau keluarganya gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan gitu Mas Toko. Baik, terima kasih Mbak Sandra. Ya. Ini Corona Concern ini untuk kita dan untuk lingkungan kita ya. Jadi kita sehat, lingkungan kita moga-moga bisa sehat. Mas Toko, saya minta maaf, saya ada acara sebentar ya. Iya, monggo Mak. Ini akan segera ditutup kok Mo. Jadi teman-teman semuanya dari kursus ini ada sertifikatnya yang ditandatangani Romo Moko ya. Dan oleh karena itu Mbak Ani yang akan mengurus hal ini karena sudah selesai. Nah, untuk berikutnya saya serahkan kembali acara ini kepada Mbak Ani. Monggo Mbak Ani. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, luar biasa sekali 2 kali pertemuan kita ini Anda sangat aktif terlibat sehingga kita menghasilkan satu makna yang mungkin setidaknya membantu kita untuk kalau kita kritisnya nggak norak gitu loh. Kritisnya itu bisa benar gitu ya. Dan semoga ketidaknoraan ini bisa juga bermanfaat kalau kita di dalam WA group atau di dalam masyarakat ya. Sehingga kita juga sedikit banyak bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman kita. Terima kasih banyak.